di PAUD dan kita masih di Taman Pintar. Kita mau lagi jalan-jalan lagi ke planetarium, ke matahari, bisa lalu lintas, jos, yuk gas. Halo guys, ini kita masih ada di Taman Pintar Yogyakarta. Kalau di konten sebelumnya kita sudah berkunjung ke gedung Opal Kotak Taman Pintar. Kalau di konten kita kali ini mau berkunjung ke planetarium, kampung kerajinan, gedung PAUD, wahana bahari dan wahana lalu lintas. Untuk wahana interaktif yang pertama mau kita kunjungi adalah gedung PAUD bagian barat. Untuk tiket masuknya 5.000 per anak dan beli tiketnya di loket utama. Yang boleh masuk di wahana PAUD ini dikhususkan untuk anak-anak usia 3 tahun sampai 6 tahun. Sedangkan untuk orang tua atau pendamping diwajibkan menunggu di ruangan tunggu. Dan kita juga bisa memantau kegiatan anak lewat CCTV yang telah disediakan. Di dalam ruangan anak-anak bebas bermain selama kurang lebih 30 menitan. Di gedung PAUD bagian barat ini menawarkan alat peraga pendidikan interaktif seperti bermain Lego, sains dan teknologi, ruangan bermain profesi, perpustakaan dan komputer kit yang nantinya akan dipandu oleh pemandu yang memahami konsep perkembangan anak usia dini. Sedangkan kalau mau masuk ke gedung PAUD bagian timur akan dikenakan tiket masuk lagi 5.000 per anak. Di dalamnya terdapat ruangan flora fauna, ruangan olahraga, ruang bermain alat musik, panggung pertunjukan dan ruang laktasi. Yuk yang mau wisata edukasi, Taman Pintar Yogyakarta ini cocok buat anak-anak. Yuk yang penasaran langsung cus ke Taman Pintar Yogyakarta ini. Oke guys, kali ini kita mau bahas fasilitas dan aktivitas apa saja yang ada di Taman Pintar Yogyakarta ini. Taman Pintar Yogyakarta ini menawarkan berbagai macam fasilitas pengunjung, termasuk wahana edukasi, fasilitas umum dan area bermain. Dan juga menyediakan fasilitas pendukung seperti ATM Center, toilet, musola, food court, ruang kesehatan, lahan parkir yang terhubung dengan Taman Budaya dan Pasar Bingharjo, pusat informasi, layanan pengunjung, perpustakaan, lift khusus difabel, ruang audio visual dan ruang pameran. Taman Pintar Yogyakarta juga menawarkan berbagai macam aktivitas edukatif dan rekreasi yang cocok untuk segala usia. Pengunjung dapat belajar sambil bermain melalui berbagai macam wahana dan zona yang tersedia. Kita dapat berkunjung ke gedung Opal Kotak yang menyediakan berbagai macam alat peraga dan wahana edukasi seperti zona biologi, fisika, teknologi, zona Indonesia, memorabilia, zona olahraga dan lain-lain. Dan kita juga bisa berkunjung ke wahana bahari yang nantinya akan menaiki kapal mini di Sungai Buatan. Dan kita juga bisa pergi ke kampung kerajinan untuk mencoba kerajinan tangan seperti gerabah, batik dan melukis kaos. Kita juga bisa berkunjung ke planetarium yang menampilkan benda-benda luar angkasa. Kita juga bisa berkunjung ke zona PAUD, zona lalu lintas, zona pengolahan sampah, dan playground.
Oke guys, kali ini kita mau lanjut ke zona food court yang ada di Taman Pintar ini. Yang mana food court adalah suatu area yang menjadi tempat para penjual makanan dan minuman berkumpul. Jadi pengunjung bisa menemukan banyak pilihan makanan dan minuman dalam satu tempat. Di Taman Pintar ini menawarkan berbagai macam pilihan kuliner, mulai dari makanan ringan seperti cemilan dan snack, hingga makanan berat seperti nasi. Selain itu ada juga berbagai macam minuman yang bisa dinikmati di Taman Pintar ini. Untuk cemilan-cemilan khas Yogyakartanya seperti keripik, bakpia, dan kue-kue tradisional. Dan untuk snack modernnya seperti popcorn, hotdog, dan berbagai macam jenis keripik. Sedangkan untuk makanan beratnya seperti nasi goreng, nasi campur, fried chicken, makanan cepat saji, nasi pecel, soto, dan lain-lain. Untuk makanan tersebut tersedia di warung makan ataupun stand-stand kuliner yang ada di barat dan selatannya Taman Pintar ini. Sedangkan untuk minumannya tersedia seperti jus, es teh, es jeruk, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol, dan lain-lain. Apalagi pas ada event-event tertentu seperti weekend, libur panjang, ataupun tahun baru. Terdapat banyak sekali stand-stand kuliner tradisional yang berjualan di pinggir-pinggir jalan area Taman Pintar ini. Jadi saat berkunjung ke Taman Pintar tidak perlu khawatir perut keroncongan, dikarenakan terdapat banyak pilihan berbagai macam kuliner. Oke guys, kali ini kita melanjut ke planetarium. Planetarium Taman Pintar ini memiliki keistimewaan yang berfungsi sebagai wahana edukasi, yaitu menampilkan simulasi benda-benda langit dan suasana malam kota Yogyakarta menggunakan proyektor digital. Ini kita mau masuk ke planetarium. Tapi di dalam boleh pakai HP, boleh di video. Jadi kita cuma sini aja. Nanti kita spill. Oke. Untuk tiket masuk ke planetarium ini per orangnya bayar 25.000. Dan kita nanti akan milih jam tayang dikarenakan ada jam-jam khusus. Saat penayangan berlangsung kita akan dijelaskan dan diajak ke luar angkasa untuk mengelilingi planet dan tata surya serta melihat susunan antar bintang. Yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan pembelajaran interaktif dan menghibur tentang astronomi dan tata surya kepada pengunjung baik anak-anak maupun orang dewasa. Untuk penayangannya sendiri kurang lebih 20-30 menitan. Tapi pengunjung dilarang memotret atau merekam saat penayangan sedang berlangsung. Sudah selesai Sat. Dan lihat apa Sat? Tadi lihat apa? Matahari. Yo, udah selesai nih, udah mau pada bubar. Terima kasih. Wah. Nih, udah mau keluar. Ya. Guys, ini kita sudah ke planetarium. Pokoknya mantap, lihat tata surya, lihat matahari jos. Tapi nggak boleh di video guys. Pokoknya mantap. Oke, dadah. Oke guys, kali ini kita mau lanjut ke zona etika lalu lintas yang ada di Taman Pintar Yogyakarta. Di zona ini memiliki dua area utama, yaitu area indoor dan area outdoor. Di area indoor, pengunjung dapat mempelajari tentang teori dan praktek keselamatan berkendaraan, serta perkembangan teknologi sepeda motor Honda. Sedangkan di area outdoor, pengunjung atau anak-anak dapat langsung mempraktekkan cara berkendaraan yang aman di lintasan, yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam rambu lalu lintas. Dan di dekat zona etika lalu lintas ini juga terdapat berbagai macam wahana, seperti perosotan, komedi putar, ayun-ayunan, arena bermain anak, dan wahana Praga Observatorium.
Serta di sisi timur zona lalu lintas ini juga terdapat wahana perosotan dan rumah-rumahan. Semua wahana tersebut bisa dimainkan anak-anak secara gratis. Namun kalau mau masuk ke area outdoor lalu lintas, anak-anak akan dikenakan tiket masuk 15.000 per anak. Untuk tiket masuknya terlebih dahulu beli di bagian loket tiket utama yang ada di utara Taman Pintar. Setelah itu anak-anak dapat mempraktekkan langsung cara berkendara yang aman dan benar di lintasan tersebut. Dan orang tua atau pendamping diwajibkan untuk mengawasi anaknya masing-masing. Jadi satu kendaraan hanya bisa dinaiki untuk satu anak kurang lebih 15-30 menitan. Ini main listrik kan? Oh, Listrik. motor listrik. Ini Pak bikin ini Pak bikin Pak. Terus Nguyak koncone. iku karo kancane ta iku. Iya, mau iku. Tergantung gas to. Iya. Kok iso tuku kira kuwi. Aduh, keringetan coy. Olahraga gantian. Oke guys, kali ini kita mau lanjut menaiki wahana bahari yang ada di Taman Pintar Yogyakarta. Wahana bahari di Taman Pintar ini adalah sungai buatan yang mengelilingi taman. Yang mana di wahana tersebut pengunjung dapat menaiki kapal mini yang dapat menampung berat badan maksimal 80 kg. Untuk menaiki kapalnya pengunjung cukup bayar 8.000 per orang. Untuk tiket masuk belinya di loket utama yang ada di utara Taman Pintar. Nanti kita akan menaiki kapal mini dan mengelilingi sungai buatan sebanyak 1 kali. Dan selanjutnya kita akan bahas sekilas sejarah berdirinya Taman Pintar. Taman Pintar dibangun di kawasan yang dulunya menjadi shopping center agar tetap memiliki keterkaitan fungsi dengan bangunan di sekitarnya seperti Taman Budaya, Benteng Peredebuk, Gedung Agung, Bank Indonesia, kantor pos, dan lain-lain. Relokasi area dilakukan pada tahun 2004 dan dilanjut mengerjakan pembangunan tahap 1 pada playground dan gedung PAUD bagian barat dan timur. Adapun pembangunan tahap 2 dilakukan pada gedung Opal lantai 1 dan 2 serta gedung kotak lantai 1 yang kemudian diresmikan pada tahun 2007. Kemudian pembangunan tahap 3 dilakukan pada gedung kotak lantai 2 dan 3 dan gedung Memori Bila dan Tapak Presiden yang diresmikan pada tahun 2008. Dan siapa sangka Taman Pintar Yogyakarta ini menjadi destinasi wisata edukasi paling populer dan terfavorit ke-1 di Provinsi Yogyakarta. Iya, tapi ada itu dulu, jangan turun dulu. Ada mau kemana saya? Mantap coy. Mantap main perahunya, jos. Look guys, ini kita lanjut mau membuat gerabah dulu, dengan gerabah. Yuk, mana keterannya lanjut. Ya, lanjut. Oke guys, kali ini kita mau berkunjung ke kampung kerajinan yang ada di Taman Pintar Yogyakarta. Di sini kita dapat mengikuti berbagai macam kegiatan kreatif dan belajar membuat kerajinan tangan. Kalau hanya sekedar lihat-lihat atau berkunjung ke kampung kerajinan ini gratis, tidak perlu tiket masuk. Tapi kalau mau ikut melukis atau membatik ataupun kreasi gerabah, nanti dikenakan tiket masuk. Untuk tiket masuknya terlebih dahulu beli di loket utama Taman Pintar. Kita tinggal pilih mau ikut kreasi yang mana, pilih salah satu atau beli semuanya juga bisa. Kalau mau lukis kaos, harga tiketnya 48.000 per kaos. Di sini kita dapat mengekspresikan kreativitas dengan melukis gambar ataupun desain pada kaos polos. Dan kalau mau ikut kreasi batik, harga tiketnya 20.000. Di sini kita dapat belajar dan mencoba membuat batik dengan berbagai motif dan teknik. Jadi kita bisa belajar proses membatik dengan media sederhana yang bisa diikuti bagi anak usia 8 tahun ke atas. Kita juga bisa ikut melukis gerabah, harga tiketnya 17.000. Di sini kita bisa menghiasi gerabah dengan berbagai bentuk dan warna sesuai selera. Dan kita juga bisa ikut kreasi gerabah, harga tiketnya 15.000. Di sini kita bisa membuat aneka gerabah dari bahan tanah liat yang mudah dibentuk dan aman untuk digunakan. Untuk hasil membatik atau melukis kaos atau melukis gerabah atau membuat gerabah, hasilnya bisa kita bawa pulang. Simpel-simpel sih buat pot. Aku dapat. Aku peta-peta aja, ikut-ikut aja.
Buat. Apa? Buat teko. Ayam buat teko. Aku doan aku mau buat. Ayah tolong buat. Buat apa? Teko. Saya enggak. Kita jadi guys, buat teko kita. Nah. Ditutupnya. Gerbong batu bara. Gitu. Ini buat apa ini, Sat? Hah? Mau buat apa ini? Buat Lalu. bunga apa buat apa? Buat. Alah. Mau batu bara. Ini yang kayak mama itu loh. Satu aja yang gerbong Udah, batu itu bara. aja udah. Aku tinggal aku buat. Ya, ini tinggal ini mama aja ini yang buat. Udah pokoknya. Ini deh ya. Mantap guys. Ini Nih, pokoknya puas jalan-jalan tolong ke ini Taman tabungkan. Pintar. Nih jangan lupa buat kasih gerabah. Jangan puas. Ini Ya Satnya. berapa? Oke. Mantap bilang, mantap dulu. Mantap. Mantap. Mantap guys. Ya. Kali ini kita mau bagi tips and trik saat berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta. Yang pertama, cek jam buka dan harga tiket masuk sebelum berkunjung. Selanjutnya, kalau mau mencoba semua wahana yang ada di Taman Pintar ini, usahakan datang lebih pagi atau pas jam buka agar bisa menikmati momen dengan santai, tidak terburu oleh waktu. Selanjutnya, kalau budget terbatas, cukup pilih salah satu wahana saja yang akan dikunjungi. Saran saya kunjungi terlebih dahulu gedung Opal Kota. Namun kalau ada budget lebih, sangat disarankan untuk mengunjungi planetarium dan kampung kerajinan, terutama bawa anak agar mendapatkan momen hangat bareng keluarga tercinta. Selanjutnya, bagi yang bawa motor atau mobil, parkir dan masuknya lewat baratnya Taman Pintar. Namun bagi yang bawa bis, nanti parkirnya pas di depan Bank Indonesia DIY dan masuknya lewat selatan Taman Pintar. Bagi yang bawa rombongan pelajar dari dalam kota maupun luar kota, wajib mendaftar terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelum datang ke Taman Pintar. Mendaftarnya lewat website resmi Taman Pintar ataupun lewat telepon. Selanjutnya, periksa jadwal pertunjukan atau acara khusus yang mungkin ada di Taman Pintar agar tidak terlewatkan. Selanjutnya, awasi anak-anak Anda dengan seksama, terutama masih kecil, agar tidak terpisah dari rombongan. Selanjutnya, hindari bawa terlalu banyak barang agar mudah bergerak dan tidak cepat lelah. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di wahana interaktif yang ada di Taman Pintar Yogyakarta ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya guys, biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you. Kita lagi ada di Pulau Putri, kita mau jalan-jalan di Kaliurang dulu guys. Coy, nggak usah takut lah coy. Airnya nggak terlalu deras.